Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Kristina Yanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang promosi kesehatan tentang hipertensi. Nah, yang pertama-tama, apa sih hipertensi itu? Jadi, hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah apabila tekanan darah seseorang, tekanan sistoliknya itu sebesar 140 atau lebih, atau tekanan diastoliknya lebih dari 90. Dan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah tensimeter. Nah, jadi di sini saya mengambil data pada tahun 2014, yaitu data Sample Registration System Indonesia. Jadi hipertensi dengan komplikasi merupakan penyebab kematian nomor 5 pada semua umur. Dan sekarang kita masuk ke klasifikasi tentang hipertensi. Nah, berdasarkan penyebabnya Ibu-ibu, hipertensi itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu hipertensi esensial, dan yang kedua itu adalah hipertensi sekunder. Lalu, klasifikasi berikutnya itu hipertensi menurut CNC ke-7 2003. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada banyak kategori tentang hipertensi itu sendiri, yaitu kategori yang pertama itu kategori normal dengan diastoliknya itu kurang dari 120 dan sistoliknya kurang dari 80. Lalu hipertensi itu 120 sampai 139 atau 80 sampai 89. Lalu hipertensi yang tingkat pertama itu dari 140 sampai 159 atau 90 sampai 99. Dan hipertensi tingkat 2 yaitu dia lebih dari 160 atau dia lebih dari 100. Lalu yang terakhir itu tipe hipertensi sistolik terisolasi, yaitu yang sistoliknya lebih dari 140 dan diastoliknya kurang dari 90. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis hipertensi. Buat ibu-ibu ketahui, jenis hipertensi itu ada dua, yaitu hipertensi pulmonal atau peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah arteri. Dan untuk hipertensi yang kedua yaitu hipertensi pada kehamilan. Itu ada yang pertama itu tentang preeklamsia, lalu yang kedua hipertensi kronik, lalu yang ketiga hipertensi gestasional. Hipertensi pada kehamilan itu masih tidak diketahui apa penyebabnya. Jadi biasanya ini terjadi pada saat kehamilan atau menjelang kelahiran. Nah, di sini menurut Infodatin ya, Kemenkes RI. Jadi penyebabnya itu tidak diketahui untuk hipertensi dalam kehamilan. Jadi masih belum jelas penyebabnya. Nah, di sini lalu yang kedua lagi itu adalah komplikasi hipertensi. Jadi kenapa sih hipertensi itu sangat berbahaya? Karena hipertensi juga dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi yang terjadi pada tubuh. Yang pertama, komplikasinya itu dapat menyebabkan serangan jantung. Lalu yang kedua dapat menyebabkan stroke. Lalu yang ketiga dapat merusak mata. Lalu yang keempat dapat terjadi gangguan ginjal. Lalu yang terakhir banyak lagi komplikasi yang lainnya. Lalu kita masuk ke gejala hipertensi. Menurut Kemenkes RI 2018, keluhan atau gejala penderita hipertensi itu antara lain sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar,
pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah, dan lain-lain. Nah, jadi jika ibu mendapatkan gejala seperti yang saya sebutkan tadi, segera cek hipertensinya ya Bu di tempat-tempat pengecekan yang terdekat. Nah, di sini ada penjelasan lain, yaitu hipertensi itu disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam. Nah, kenapa bisa disebut sebagai silent killer? Karena tidak semua penderita mengenali atau merasakan keluhan atau gejala dirinya menyandang hipertensi, dan tidak jarang baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Jadi biasanya orang-orang itu mengetahui hipertensi setelah mendapat gejala yang berat, jadi kayak sudah komplikasinya berat. Makanya disebut sebagai silent killer. Nah, sekarang kita masuk ke cara mencegah hipertensi. Jadi, cara mencegah hipertensi itu sebenarnya banyak. Nah, tapi sebenarnya faktor-faktor penyebab hipertensi itu ada dua. Yang pertama itu faktor risiko yang tidak dapat diubah, dan yang kedua itu faktor risiko yang dapat diubah. Nah, jadi kita masuk ke faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama itu umur. Biasanya orang yang umurnya berkisar 40-an ke atas itu lebih mudah terkena hipertensi. Jadi tidak dapat diubah karena ini memang sudah faktor yang tidak dapat diubah itu. Lalu yang kedua, jenis kelamin. Jadi menurut data yaitu perempuan itu lebih mudah terkena hipertensi dibandingkan dari laki-laki. Lalu yang ketiga itu riwayat keluarga. Nah, jadi misalnya ibu mempunyai riwayat keluarga yang juga penderita hipertensi, jadi dia tuh lebih bisa gimana ya? Kalau dia memiliki riwayat keluarga yang menderita penyakit hipertensi, itu bisa menurunkan ke keluarganya seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke faktor risiko yang dapat diubah. Jadi yang pertama faktor risiko yang dapat diubah itu yaitu kebiasaan merokok, kurang makan buah dan sayuran, konsumsi garam berlebih, lalu yang keempat itu obesitas, yang kelima kurang aktivitas fisik. Nah, jadi bagi ibu yang awalnya tidak suka olahraga, jadi disarankan untuk ya sekali-sekali gerak walaupun nggak lama, karena itu juga dapat mencegah penyakit hipertensi itu. Lalu yang keenam, konsumsi alkohol yang berlebih. Lalu yang ketujuh, stres. Ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa faktor risiko yang tidak dapat diubah itu faktor umur. Nah, di sini saya mendapatkan data yaitu proporsi hipertensi berdasarkan pengukuran menurut kelompok umur pada Riskesdas 2018. Bisa kita lihat di sini, kelompok umur 75 tahun ke atas itu lebih beresiko terkena penyakit hipertensi. Tapi menurut data juga tidak menutup kemungkinan remaja atau yang baru dewasa dari kisaran umur 18 sampai 24 tahun untuk terkena hipertensi juga. Jadi walaupun presentasinya sedikit tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak remaja itu untuk terkena hipertensi juga. Jadi diharapkan kalau yang punya anak remaja itu kasih warning dari sekarang untuk bisa menjaga tubuhnya sendiri agar tidak terkena hipertensi. Lalu yang kedua itu faktor jenis kelamin. Jadi di sini saya mengambil data dari hasil Riskesdas tahun 2013 dan 2018. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perempuan pada 2013 dijelaskan bahwa perempuan itu lebih beresiko terkena hipertensi dibandingkan dari laki-laki. Lalu juga menurut data 2018 juga didapatkan hasil bahwa perempuan juga lebih beresiko mendapatkan penyakit hipertensi dibandingkan laki-laki.
Nah, sekarang kita masuk ke pencegahan dan pengendalian hipertensi. Jadi yang pertama itu, cara pencegahan pertama itu mengurangi konsumsi garam yang berlebih. Jadi untuk takaran sehari-hari mungkin bisa dikurangkan, jangan terlalu banyak lagi karena konsumsi garam berlebih itu salah satu faktor yang besar sebagai penyebab terjadinya hipertensi. Lalu yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, melakukan aktivitas fisik yang teratur itu juga dapat mencegah terjadinya hipertensi. Lalu yang ketiga, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Lalu yang keempat, mempertahankan berat badan ideal. Dan yang terakhir yaitu menghindari minuman beralkohol. Jadi di sini saya juga melampirkan data yaitu prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran pada Riskesdas tahun 2018. Menurut data bisa Ibu baca yaitu untuk di daerah kita sendiri Kalimantan Tengah, penderita hipertensi itu juga termasuk tinggi yaitu kisaran 34,47. Dari Indonesia itu termasuk tinggi yaitu urutan ke-7 atau ke-8 ya di sini. Jadi untuk daerah kita sendiri Kalimantan Tengah itu penderita hipertensinya juga lumayan tinggi. Jadi Ibu, sekian dan terima kasih untuk penyuluhan yang saya lakukan. Jadi saya harap Ibu dapat memahami apa yang saya sampaikan karena hipertensi ini adalah penyakit yang lumrah atau yang sering terjadi di lingkungan kita. Sekian dan terima kasih.